Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hari ini kita sudah sholat di masjid atau yang saat ini mendengar dari rumah, mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan profesionalisme di dalam amalan, atau bahasa syariatnya adalah itqan fil amal. Yang itqan ini ya diartikan juga kalau kerja efektif, kalau kerja tuntas, kalau kerja bagus. Nah, karena yang menyampaikan adalah seorang ustadz, maka kita fokuskan kepada amalan-amalan yang terkait dengan akhirat, ya. Jadi kalau seorang direktur perusahaan atau seorang motivator yang sedang memberi semangat kepada karyawan, biasanya mereka akan mengarahkan profesionalisme dalam bekerja yang terkait dengan perusahaannya, ya. Tapi hari ini saya tidak menjelaskan ya khusus yang terkait dengan kerja-kerja lapangan kita. Walaupun memang itqan itu tidak terbatas di dalam masalah-masalah amal yang kita kerjakan untuk mengharap ganjaran atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi itqan itu mencakup semua amalan, semua pekerjaan, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat Islam ini sangat memperhatikan itqan di dalam amalan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang di antara kalian yang apabila bekerja, apabila beramal, ya kalau di dalam ibadah berarti amalan ibadah, ya seperti sholat, seperti haji, seperti sedekah, ya, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian yang apabila bekerja atau beramal tadi selalu itqan, profesional, tuntas, efektif, baik gitu. Artinya tidak asal-asalan. Ya itulah
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah amalan. Bahkan kalau kita kaitkan seperti dengan salat, ya. Jadi seorang sahabat dulu pernah salat di masjid, Pak. Jadi dia masuk masjid yang Rasulullah juga ada di situ. Maka kemudian dia salat, selesai salat, dia ketemu Rasulullah. Dia salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dia. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang telah salat tadi, yang kemudian salam kepada Rasulullah, yang mungkin tujuannya ngobrol kan gitu, tapi Rasulullah malah mengatakan irji, kembali kamu, salat lagi, karena sesungguhnya kamu belum salat. Habis itu diulang lagi amalan salat oleh pemuda ini, oleh sahabat ini. Ya, setelah salat dia pun salam lagi kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah kembali mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, salat lagi, karena sesungguhnya kamu belum salat. Dia ulang lagi, Pak, enggak putus asa dia. Dan kemudian dia kembali lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah kembali mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat lagi. Ya, sesungguhnya kamu belum salat. Jemaah yang dirahmati Allah, kenapa disuruh sampai 3 kali ulang oleh Rasulullah? Padahal dia udah salat. Ya. Kalau kita kira-kira, Pak, kalau ada yang suruh ulang seperti itu salat kita, mau enggak, Pak? Mungkin enggak mau, Pak, ya. Mendingan aku salat katanya gitu kan. Itu masih banyak orang enggak salat di luar masjid. Aku sudah salat malah kamu suruh lagi. Begitulah kira-kira ya. Tapi pemuda ini atau sahabat ini dia salat lagi, Pak. Sampai 3 kali. Setelah itu karena disuruh ulang terus, akhirnya dia nyerah dia. Aku sudah mengerahkan segala kemampuanku dan inilah kemampuanku untuk salat. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia salat. Kalau kamu salat, ya, disebutkanlah seperti yang kita lakukan ini. Dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah ya runtutannya. Dan kemudian ternyata ditemukan ya oleh para ulama sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia ulang ketika selesai dia mengerjakan salat itu karena salatnya tidak menyempurnakan rukun-rukun yang seharusnya dia kerjakan. Artinya karena cepatnya dia salat, karena seperti orang terburu-burunya dia salat, sehingga menyebabkan ada rukun-rukun salat yang terlewat. Dan disebutkan oleh para ulama rukun yang terlewat itu adalah tuma'ninah namanya. Jadi berdiam sejenak di antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Artinya apa, Pak? Ini profesionalisme di dalam salat. Ya, tuntasnya, efektifnya, bagusnya di dalam salat seseorang. Maka jangan sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, kita hari ini yang sudah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dan ibadah kita itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam amalan itu butuh namanya apa, Pak? Butuh namanya ya itqan namanya. Jadi kalau salat harus benar-benar kita memakai pakaian yang bagus yang menutup aurat. Kita wudu dengan sempurna. Bahkan kalau hari ini kita lihat anak-anak kita di tempat wudunya. Ya, dan mereka kemudian cuci kaki. Ya, kadang cuma ya seperti orang apa namanya nadahin tangan gitu saja. Kakinya pun dilempar begitu saja di bawah keran. Padahal wudu tidak akan sah, tidak akan sempurna kalau dia tidak membasuh kakinya sampai ke mata kaki. Artinya 2 jendolan yang ada di kaki kita.
Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailul lil aqab. Jadi celaka ya mata kaki yang tidak terbasuh, yang tidak tersentuh oleh air wudu. Ya. Dan itu kita lihat anak-anak kita hari ini, Pak. Ya, maka agar dia sempurna itqon di dalam amalannya, ibu-ibu harus cek sekali-sekali, atau bapak-bapak harus cek sesekali bagaimana wudunya anak-anak kita. Dan ternyata ketika hari Jumat kita temukan, Pak, yang wudu seperti itu bukan hanya anak-anak, ada juga bapak-bapak yang seperti itu. Masya Allah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus benar-benar sadar betul di dalam beribadah itu harus itqan, sehingga apa? Membuat amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kalau beramal itu tidak itqan. Ya. Tidak bagus, tidak ihsan, karena ihsan dan itqan itu ya maknanya dekat-dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 105 ya menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di ayat ini adalah penekanan gitu. Untuk kalau kita beramal itu harus benar-benar itqan. Tidak boleh asal-asal. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia mengatakan kepada umatnya, "Qul." Ya. Dan kemudian yang diperintahkan itu adalah mengatakan kepada umatnya itu i'malu. Ya, i'malu. Artinya apa? Kalian beramallah. Kalian bekerjalah, begitu. I'malu. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, "Qul." Ya, i'malu. Bekerjalah, beramallah. Fasayarallahu 'amalakum. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal-amal kalian. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, perbuatan kita, amalan kita itu tidak terlepas dari apa? Pengawasan Allah. Fasayarallahu 'amalakum, kata Allah. Ya. Habis itu siapa lagi yang melihat, Pak? Wa rasuluhu. Ya. Dan rasulnya pun akan melihat apa yang kalian lakukan. Ya, cuma nanti ini butuh penafsiran, Pak. Jadi kalau sekarang Rasul kan sudah wafat, sudah meninggal, kan gitu. Ya. Maka yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu adalah ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dulu melihat perbuatan para sahabatnya. Jadi kalau perbuatan itu diiyakan, artinya dibenarkan, maka itu menjadi syariat. Tapi kalau Rasulullah kemudian menemukan dari perbuatan sahabatnya itu menyalahi ya apa yang diturunkan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka. Makanya di dalam hadis nanti muncullah apa namanya, Pak? Muncullah di antara makna sunnah itu atau makna hadis itu adalah takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti takrir? Yaitu apa yang dibenarkan atau apa yang diiyakan atau apa yang didiamkan oleh Rasulullah dari perbuatan sahabatnya. Maka semua yang didiamkan, semua yang diiyakan atau semua yang
yang tidak disalahkan oleh Rasulullah dari perbuatan sahabatnya, kalau hari ini kita lakukan, itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Ya, itu namanya takrir Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW dulu hidup, Rasulullah benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian disebutkan juga, kalau saat ini karena Rasulullah SAW sudah wafat, apakah melihat amalan-amalan kita, Pak? Ya, maka Rasulullah SAW tidak melihat lagi dan tidak mengetahui lagi apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana umatnya yang tidak hidup bersama Rasulullah? Apakah amalan-amalannya nanti ya tidak disaksikan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Nanti di hari akhirat, amalan-amalan umatnya yang mereka lakukan akan ditunjukkan semuanya ke hadapan Rasulullah SAW, ke hadapan para utusan Allah. Ya, diperlihatkan, Pak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu kan Allah sebutkan di situ kan, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dijadikan Rasul itu untuk kalian itu apa? Syahida, saksi. Artinya apa? Perbuatan kita nanti akan disaksikan oleh Nabi Muhammad. Maka kalau hari ini perbuatan kita ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu, maka Rasulullah SAW akan mengatakan kepada Allah, itu ditolak. Begitulah kira-kira. Bahkan ada diceritakan di dalam sebuah hadis yang terkait dengan telaga. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kan menunggu kita, Pak, menunggu kita di telaganya. Jadi semua kita ditunggui oleh Nabi Muhammad, ya, karena nanti kita akan melewati telaganya Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Yang kata Rasulullah SAW, man marra alayya syariba, barang siapa yang kemudian dia melewati telagaku itu, dia akan minum di situ. Faman syariba lam yatma' abadan. Ya, dan barang siapa yang minum di situ, dia tidak akan haus selamanya. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditunggu oleh Rasulullah di situ. Maka satu persatu umatnya datang. Terlihat dari jauh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad itu, ya, dia memiliki ciri-ciri, Pak. Di antara ciri-cirinya bercahaya wajahnya, bercahaya tangan-tangannya, bercahaya kakinya. Pengaruh apa, Pak? Pengaruh wudhu mereka di dunia. Maka semakin sempurna wudhu seseorang di dunia, semakin bercahaya dia nanti, ya, ketika dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka mau dekat itu, ternyata ada yang dihalangi oleh para malaikat. Tidak boleh menuju telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang di saat itu Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, itu sahabatku, itu sahabatku. Artinya Rasulullah mengenalinya. Ya, dari ciri-ciri tadi, itu umatku kan gitu. Maka kemudian kata malaikat apa, Pak? Innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad, gitu kan, kata malaikat, tidak mengetahui. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis itu ada seruan gitu, ya, seruan. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan itu ya suara malaikat gitu, ya. Tapi
Wallahu alam. Tapi yang jelas di zahir hadis itu seruan gitu. Seruannya, suara itu mengatakan apa? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang diciptakan atau dibuat oleh mereka setelah engkau wafat. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Ada orang-orang yang membuat agama, ada orang-orang yang membuat amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Ya, maka disebutkan di hadis itu, innaka latadri, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau wafat. Artinya apa, Pak? Orang-orang yang ditahan tadi, yang mereka tidak bisa mendekat kepada Rasulullah di telaganya saat ditunggu oleh Rasulullah di situ, yang kata Rasulullah tadi kalau dia minum di situ tidak akan haus selamanya, mereka tertahan, Pak, karena mereka telah membuat perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Jadi artinya apa? Sesuai dengan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 tadi, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi Rasul nanti akan menjadi syahid, akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Tapi kalau di dunia Rasulullah SAW tidak lagi melihat, tapi yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi, Pak, disebutkan juga di ayat yang kita bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 105 tadi, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, beramallah kata Allah, ya, karena sesungguhnya Allah akan melihat amal-amal kalian, wa rasulnya, yang kita sudah jelaskan tadi bagaimana Rasulullah melihat, yang kalau masih hidup berarti beliau lihat ketika di dunia, dan kalau sudah beliau wafat berarti nanti akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, siapa yang akan melihat perbuatan kita? Wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang beriman ini kapan, Pak, melihat perbuatan kita? Kapan, Pak, melihat amalan kita? Nah, ini di dunia dan juga nanti di hari akhirat. Ya. Di dunia mereka-mereka yang hidup dengan kita, mereka itu akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, antum syuhada'ullahu fil ar. Ya, kalian itu, kata Rasulullah SAW, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bahkan diulang 3 kali, antum syuhada'ullahu fil ar. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Artinya apa? Kita orang-orang beriman ini melihat apa yang dilakukan oleh saudara kita, melihat apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di dunia. Ya, yang bahkan, Pak, kalau kita nanti memuji apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, kalau kita katakan, ya Allah, dia itu benar-benar orang yang baik, misalnya di saat meninggalnya, kan gitu. Karena kita mengetahui begitu baiknya dia, begitu sempurnanya imannya, maka ketika dia meninggal kita katakan apa? Itu adalah jenazah orang yang sangat baik, misalnya. Maka pujian kita itu, Pak, akan menjadi syafaat untuk orang tersebut. Subhanallah. Dan juga celaannya kita, karena kita bisa melihat, Pak, ada orang-orang buruk, ya, yang mencaci agama Allah, ya, yang merusak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya kepada kita, disampaikan oleh para ulama kepada kita. Kita kemudian mengetahui ternyata dia menentang syariat Allah, menentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun kemudian ketika dia meninggal mengatakan itu adalah jenazah yang buruk. Artinya apa? Kita menjadi saksi Allah di muka bumi.
Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah, Masya Allah. Barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, maka sungguh wajib baginya syurga. Masya Allah. Dan kata Rasulullah juga, "Man asnaitum alaihi syarran wajabat alaihi nar." Barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, wajib dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi mukmin ini, Pak, akan melihat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan meremehkan, Pak, ya, penilaian orang-orang yang beriman, pandangan orang-orang beriman. Karena kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105 ini, "Wa qul i'malu." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, "I'malu," bekerjalah kalian, beramallah kalian, "Fasayarallahu 'amalakum." Allah akan melihat perbuatan kalian, "Wa rasuluhu," dan rasulnya, "wal mu'minun," dan juga orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini, kalau yang tidak hidup di zaman kita, Pak, atau yang tidak menyaksikan perbuatan kita, misalnya dia berada di tempat lain, hari ini tidak melihat perbuatan kita, kan gitu. Nanti di hari akhirat mereka akan ditunjukkan dari perbuatan seseorang itu. Masya Allah, Pak. Ditampakkan, inilah perbuatan engkau dulu wahai fulan. Ya. Kadang kita di dunia saja sudah malu, Pak, ya, kalau ditampakkan keburukan, apalagi nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ditunjukkan, ya. Maka di saat itu, Pak, orang-orang yang pendosa itu, yang di dunia suka melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang salah, mereka itu menundukkan pandangannya, nakisu. Dan kemudian musyfiqin, kata Allah, mereka itu ketakutan ketika kitabnya itu ditampakkan di hadapannya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Pak, ya. Artinya apa? Ketika nanti yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman adalah yang baik, dan mereka pun kemudian yang menjadi saksi atas kita bahwa kita orang baik, ya, walaupun tidak perlu ditanya, Pak, ya. Kalau sekarang memang di tempat kita ditanya dulu, gitu kan, apakah ini orang baik? Dijawab baik, katanya, padahal hatinya, alah, mana ada baik dia, katanya, ya. Nah, ini bohong namanya, Pak, ya. Makanya di zaman Rasul, di zaman para sahabatnya, ya, kita tidak menemukan ada pertanyaan itu. Adapun pujian dan celaan yang diberikan kepada seseorang atau kepada mayat yang sudah meninggal, itu sifatnya spontanitas. Jadi ketika ada lewat jenazah dan kemudian mereka ketahui jenazah itu adalah jenazah orang baik, maka spontanitas mereka pun kemudian memujinya. Itu adalah jenazah pejuang, itu adalah jenazah orang baik. Masya Allah, dipuji-puji dengan kebaikan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, wajib dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga spontanitas, Pak. Kalau ada orang-orang buruk, itu dulu itu bandar narkoba itu dulu apa, Pak? Itu dulu koruptor besar itu, sampai akhir hayatnya nggak taubat, gitu kan. Tapi ada juga, oh, itu dulu koruptor tapi taubat dia, bangun masjid banyak, gitu kan. Nah, ini nanti pertimbangannya lain, Pak, ya. Ya. Makanya koruptor segala taubat, Pak, ya. Biar apa? Biar nanti orang-orang mukminin, ya, bersaksi kepada Allah, orang tersebut sudah taubat, ya. Tapi kalau tidak taubat mati, nanti akan apa, Pak? Dikatakan tuh koruptor tidak pernah taubat, sudah mati dia. Maka celaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat dia wajib dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Taubah ayat 105 kemudian Allah katakan, "Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Ya. Jadi kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan juga yang nyata. Ya. Dan kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kamu atau kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia. Artinya apa, Pak? Semua yang kita lakukan itu akan ditampakkan kepada kita semua. Maka ketika kita di dunia melakukan amalan-amalan, agar amalan itu menjadi amalan yang kita banggakan nanti, kita harus apa, Pak? Harus itqon di dalam melakukannya. Jangan sampai asal-asalan. Jadi adik-adik kalau wudu yang benar, ya, cuci tangannya, ya, cuci mukanya dengan sempurna, ya. Habis itu apa lagi? Ya, cuci tangan sampai siku, sampai apa? Sampai siku beneran minimal, ya. Kalau sampai siku doang berarti cahaya nanti sampai siku saja. Tambah sedikit nggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya maka lakukan. Artinya apa? Semakin tinggi kita wudu akan membuat semakin panjang cahayanya. Masya Allah. Ya. Dan kemudian basuh rambut kita. Walaupun kata para ulama ada yang mengatakan 3 helai saja cukup, katanya gitu kan? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i 3 helai saja cukup. Tapi kita nggak mau kan? Cuma 3 yang bercahaya. Maunya banyak, Pak, ya? Maka basuh sampai semuanya. Masya Allah, ya, sempurna. Bahkan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membasuh kepalanya, itu beliau basuh dari depan, belakang, tarik lagi, dan kemudian ke telinganya. Masya Allah. Akan membuat cahaya itu menjadi bersinar-sinar, Pak. Begitu juga ketika kita membasuh kaki kita. Ya, maka basuh jangan sampai tidak terkena mata kaki. Karena kalau tidak terkena mata kaki akan membuat mata kaki itu nanti dimasukkan ke dalam neraka wail namanya. Ya, makanya anak-anak jangan cuci kaki seperti apa itu? Ya, gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir cuma 2 saja hari ini ya. Mudah-mudahan di rumah mendengarnya ya. Atau kalau tidak mendengar nanti orang-orang tuanya ya sekali-sekali memperhatikan wudu anak-anaknya atau wudu cucu-cucunya. Sehingga apa? Sehingga ya menjadi wudu yang itqan namanya. Begitu juga ketika sholat. Lihat sholat kita, takbiratul ihramnya. Ya, jangan sampai takbiratul ihram pun tidak sempurna, karena itu adalah awal mula seseorang sholat. Ya, mau tangan sampai ujung telinga atau di atas bahu, ya artinya sejajar dengan bahu, ini nggak apa-apa. Ya, dua-duanya memiliki apa? Memiliki dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita meletakkan ya kedua tangan kita di atas, ya di atas dada kita, ya atau di antara perut dan dada, ya, dan kemudian bagaimana kita ruku. Masya Allah, sampai ruku, Pak, itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan disebutkan Rasulullah kalau ruku itu benar-benar lurus. Kalau naruh minuman ketika beliau ruku, itu minumannya tidak apa, Pak? Minumannya tidak jatuh. Kalau ruku-ruku kita sekarang gimana, Pak, kira-kira, Pak? Kalau dikasih minuman di atasnya tumpah semua kayaknya, Pak, ya. Ya, kalau enggak terlalu ke bawah ya ke atas lah begitu ya. Kalau enggak begini, ya. Artinya apa? Kita harus pelajari bagaimana yang benar. Di mana kita letakkan tangan kita ketika ruku. Karena ada orang yang meletakkan tangannya di apa namanya ini? Di, kalau bahasa saya tulang miskin namanya ini, apa namanya? Hah? Tulang kering ya. Nah, tulang kering. Kalau bahasa kita di kampung namanya tulung gasin namanya. Tulang miskin. Oh, ternyata di Indonesia namanya tulang kering ya bahasa Indonesianya. Ada yang di situ, padahal yang diajarkan di mana? Di lutut kita, ya. Dan kemudian apa? Lurus. Itu harus diperhatikan, Pak. Karena nanti amalan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nanti menjadi saksi atas perbuatan kita, dan orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita pun akan menilai, Pak. Itu ternyata kalau salat dia benar-benar itqan, ya Allah. Begitu juga dengan sujud kita. Tempelkan 7 anggota badan. Jangan sampai apa, Pak? Ya, tidak sempurna.
Ada orang sujud kakinya naik karena saking cepet-cepetnya, Pak. Jadi pas sujud jidatnya sudah nempel, tapi kakinya malah naik ke atas. Ya, ini tidak sempurna sujud yang seperti itu. Kalau Rasulullah ada, bisa jadi apa? Rasulullah mengatakan, irji, kamu ulangi, fasalli, salat lagi, fa innaka lam tusalli. Karena sesungguhnya kamu belum salat. Tapi kalau ustadz sekarang nggak berani mengatakan seperti itu, Pak. Karena bisa ditabok sama jamaah itu, Pak. Ya, mending aku salat katanya gitu. Ya, daripada aku nggak salat gitu nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita perhatikan ketika sujud, tempelkan jidat kita, tempelkan hidung kita, tempelkan kedua tangan kita, tempelkan kedua lutut kita, tempelkan kedua ujung jari kita, ujung kaki kita, dan kemudian semua menghadap ke kiblat. Masya Allah, Pak. Ya, itu akan membuat amalan kita menjadi amalan yang itqan. Ya. Dan ya bukan hanya di dalam masalah sholat saja, sampai dalam masalah, misalnya di dalam masalah haji misalnya, Rasulullah sampai mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku itu apa? Ya, cara kalian melakukan ibadah haji misalnya. Ya, jadi jangan haji ya ala kadar kita gitu kan, tapi kita harus ikut manasik, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ya amalan-amalan yang lain dituntut dari kita yang melakukan dengan profesionalisme, atau dengan bahasa Islam yang saya katakan tadi adalah itqan, ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan sehingga menyebabkan amalan kita ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika amalan tersebut tidak sempurna, tidak itqan, itu bisa jadi ditolak, seperti yang kita sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya seorang orang yang telah melakukan salat dengan kemudian mengatakan, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum salat. Menunjukkan apa? Perbuatan yang tidak itqan itu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan setiap aktivitasnya selalu itqan. Misalnya kita contohkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin. Karena Rasulullah itu kan pemimpin, Pak ya. Jadi ibaratnya ya kalau sekarang mungkin presiden kali, Pak ya. Karena di Madinah ketika itu ya masyarakatnya majemuk dan Rasulullah jadi pemimpinnya gitu. Jadi hari ini ya kalau ada orang yang mengatakan ya muslim itu nggak usah jadi pemimpin deh, sholat aja di masjid misalnya, nah ini berarti dia belum memahami sirah nabawiyah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin. Maka Nabi Muhammad SAW ketika memimpin, Pak, itqan, profesional, ya, tuntas, bagus, tidak asal-asal. Bahkan ketika beliau ingin menerapkan sebuah keadilan, beliau tunjukkan dari diri beliau. Ya, Bapak mungkin pernah dengar kan kalimat Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Pernah dengar kan, Pak ya? Kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad, putrinya sendiri, Pak, putrinya sendiri mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Masya Allah, Pak. Laqata'tu yadaha. Ini profesionalisme di dalam masalah keadilan. Jadi tidak apa namanya, ya tidak tebang pilih, begitulah kira-kira. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena amalan kita ketika kita memimpin, ketika kita menerapkan sebuah keadilan, Allah Subhanahu wa taala melihat, dan Rasulnya nanti karena hari ini tidak melihat kita akan menjadi saksi apa yang kita lakukan, dan kemudian orang-orang yang beriman di sekitar kita, Pak,
Kalau kita tidak adil, mereka akan mengatakan apa? Itu pemimpin zalim. Itu tidak adil, karena lawan kata dari adil adalah zalim. Ya, bayangkan Pak, kalau nanti meninggal kita, lewat jenazah kita, maka kata orang-orang, itu tuh zalim dulu ketika memimpin, dan dia belum bertaubat gitu. Ya, tapi kalau dia dulu itu pernah zalim, tapi masya Allah di akhir-akhir kehidupannya luar biasa memperjuangkan keadilan. Masya Allah, ini akan berbeda Pak, karena orang taubat itu selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, coba kita lihat bagaimana itqannya Abu Bakar As-Siddiq misalnya di dalam menjalankan amanah kekhalifahannya. Jadi Abu Bakar ini Pak, masya Allah, beliau orang yang sangat care gitulah dengan rakyatnya. Bahkan disebutkan di pojok Madinah ketika itu ada seorang wanita tua, buta lagi. Bayangkan bagaimana kehidupan seorang tua, buta Pak, perempuan pula. Ya, bagaimana dia menyapu rumahnya, bagaimana dia mengurus rumahnya. Maka Pak Umar bin Khattab ketika itu memiliki niat untuk apa? Membantu hajat perempuan tua itu, yang buta itu. Maka setiap kali dia mau menuju rumah tersebut, dia melihat ada seorang laki-laki dari belakang menuju rumah itu. Ya, terus dan begitu. Sampai suatu saat, ya, dia bertemu dengan Abu Bakar. Ya, diketahuilah oleh Umar bin Khattab bahwa yang membantu wanita tua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Khattab kalah Pak, kalah duluan. Ya, padahal ketika itu dia sebagai seorang khalifah. Masya Allah, bayangkan seorang khalifah menyapu di rumah seorang wanita tua yang buta, membantu hajatnya. Masya Allah. Tapi kalau sekarang juga banyak yang nyapu seperti itu Pak ya. Nyapu macam-macam disapu ya, tapi bukan di rumah orang tua ya. Tapi kalau Abu Bakar ini nyapunya beneran Pak ya. Beneran apa? Karena sudah jadi khalifah ya. Tapi kalau sekarang ada orang nyapu tapi dia belum jadi ya, kalau sudah jadi nggak nyapu lagi kan gitu ya. Nah coba kita lihat bagaimana Umar bin Khattab sendiri Pak, itqannya di dalam memimpin. Di saat dia keliling kota Madinah dan dia menemukan ada seorang ibu-ibu yang memiliki anak dan kemudian mereka sedang dalam kelaparan, maka kemudian Umar bin Khattab pun pulang dan kemudian menggotong apa Pak? Menggotong gandum dengan punggungnya sendiri untuk diberikan kepada wanita yang memiliki anak yang sedang lapar itu. Ya, sampai ibu-ibu itu Pak nggak mengenali Umar bin Khattab, dan dia sambil ngobrol bilang, itu kamu itu lebih baik daripada Umar khalifah itu gitu. Dia nggak tahu kalau yang sedang bantu itu adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Coba lihat bagaimana itqannya seorang anak penjual susu Pak. Ketika seorang anak penjual susu yang ibunya hampir putus asa karena susunya tidak laku seperti biasa, karena di pasar sudah banyak orang yang mencampur susu asli dengan susu air, maka kemudian membuat susu yang dicampur itu bisa dijual dengan harga murah. Maka susu asli yang dijual oleh ibu ini tidak laku karena harganya mahal. Maka kemudian si ibu yang hampir putus asa mengatakan kepada anaknya, putrinya, ya, ibu ini mengatakan kepada siapa? Kepada anaknya, kita campur saja susu ini dengan air sehingga kita bisa jual dengan harga murah. Ya, padahal dia tahu pemimpin ketika itu Umar bin Khattab melarang perbuatan mencampur susu asli dengan air. Tapi kemudian dia tetap mengatakan kepada anaknya, "Nak, kita campurkan saja susunya. Toh Umar tidak tahu apa yang kita lakukan." Apa yang dikatakan oleh anaknya Pak? Apa yang dikatakan oleh putrinya? Putrinya mengatakan, Umar memang tidak tahu apa yang kita lakukan,
Tapi Rabbnya Umar mengetahui apa yang kita lakukan. Masya Allah. Betapa itqonnya seorang putri anak penjual susu di dalam menjaga amanah kejujurannya. Masya Allah. Ya, ini yang harus kita tanamkan, Pak. Makanya puncak itqon itu disebutkan oleh para ulama apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi puncak itqon itu ketika kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu puncaknya, Pak. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan, kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan memperbagus amalan kita selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah jam 5.43. Tadi panitia bilang 5.40. Habis itu kita lanjutkan dengan pertanyaan sambil nunggu waktu syuruk. Nah, kalau ada yang bertanya sambil nunggu waktu syuruk kita sholat isyraq nanti 2 rakaat, dipersilahkan. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita sehingga setiap amalan kita adalah amalan yang itqan, ya, amalan yang mutqin, amalan yang tuntas, ya, amalan yang bagus, amalan yang profesional. Sehingga apa? Nanti ketika amalan-amalan itu, Pak, ya, diperlihatkan kepada kita, ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita. Amalan ini akan menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah. Dan dengan mendapatkan ridho Allah, kita akan masuk ke dalam surganya. Karena tanpa ridho Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi ya penyemangat kita untuk menyempurnakan amalan-amalan kita. Dan sekali lagi yang terkait dengan itqon ini bukan hanya amalan-amalan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau yang terkait dengan ibadah saja, tetapi kita juga harus menyempurnakan amalan-amalan kita atau pekerjaan-pekerjaan kita di luar masjid, ya, sesuai dengan ya tuntutan, harus profesional, harus bagus. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Pak, ketika beliau sedang di pemakaman, ya, di pemakaman itu, maka ketika ya para sahabat ya meratakan apa namanya itu, kalau di makom itu, di kuburan itu ada kayu-kayu untuk menutup apa namanya liang itu, ya. Jadi kan ada, kita masukkan jenazah ke liang kan, dan kemudian kita tutup kayu atau batu atau apa kan, ya. Maka kemudian apa, terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ada apa namanya, ada celah, jadi tidak rapat gitu, ya, tidak rapat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rapatkan itu, baguskan itu, ya. Masya Allah, Pak, lihat. Para sahabat kemudian menanyakan, emang kenapa ya Rasul, cuma sedikit saja gitu kan, kan itu tidak membuat bahaya untuk jenazah, tidak menyakiti jenazah kan gitu, kenapa cuma itu saja? Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah bagus, itulah itqan, itu akan membuat pandangan menjadi tidak menarik. Coba lihat, Pak, itu dalam masalah papan-papan ketika menutup liang itu, atau batu-batu ketika menutup liang. Bagaimana terhadap perbuatan-perbuatan kita, ya? Bagaimana terhadap tulisan-tulisan kita? Bagaimana terhadap pekerjaan kita? Kalau dia tukang, bagaimana dia merapikan plaster dindingnya misalnya? Kalau dia seorang ya di bengkel, bagaimana dia memperbagus kerja ketika dia memperbaiki mobil orang kan gitu. Kalau dia misalnya di dosmir, bagaimana dia membuat mobil orang menjadi cingklong kan gitu. Karena apa? Itu akan memperbagus pandangan manusia. Dan sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan itqan itu bukan hanya amalan-amalan kita yang langsung kepada Allah atau terkait dengan ibadah, tapi juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan muamalah kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini, yang juga mendengar di rumah, menjadi orang-orang yang termotivasi untuk kemudian menyempurnakan, memperbagus setiap amalan kita,
sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala saksikan, ketika Rasulnya saksikan, dan ketika orang-orang yang beriman saksikan, mereka semua bersaksi bahwa amalan kita adalah amalan yang sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya. Taib, nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.